Welcome back to my channel, Yuk Kita Watching. Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja, agar kalian tetap bisa setia nonton channel Yuk Kita Watching. Untuk yang baru join, salam kenal, nama aku Yuki. Klik tombol subscribe-nya. Dan untuk kalian yang mau follow Yuki di Instagram dan juga TikTok, juga bisa silahkan follow di bawah ini, yukimon.dj. Bagaimana Halloween kalian bulan kemarin? Apakah sangat seru atau malah sebaliknya? Tapi tenang, jangan sedih. Semoga di bulan November ini menjadi bulan yang lebih baik lagi dari bulan Oktober. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Ngomong-ngomong soal Halloween, apakah kalian kemarin ada yang mengcosplay seorang Joker? Karena malam ini kita akan membahas kasus misteri pembunuhan atau bisa dibilang aksi gila seperti layaknya seorang Joker yang baru-baru saja terjadi di negara Jepang. Dan pada saat itu kejadiannya berlangsung pada malam Halloween. Jadi tak usah berlama-lama, let's start. I scream, you scream, yuk kita horor. Seorang pria berpenampilan seperti Joker melakukan serangkaian penyerangan berupa penusukan dan juga pembakaran. Aksinya tersebut dilakukan di kereta bawah tanah Tokyo pada hari Senin tanggal 1 November tahun 2021. Jadi baru kemarin aja nih kejadiannya. Dan setidaknya ada sebanyak 17 orang korban dari kegilaan Joker Jepang ini. Dari rekaman yang beredar, penumpang berlarian keluar gerbong serta menjauh dari api dan memanjat keluar dari jendela kereta. Polisi mengatakan ada seorang pria berusia sekitar 20-an yang ditangkap di TKP tersebut. Adapun laporan di situ bahwasannya media lokal menunjukkan dia, yang dimaksud di sini adalah pelaku yang ditangkap itu telah mengenakan kostum Joker saat Halloween tiba. Saya pikir itu adalah aksi Halloween, kata seorang saksi kepada surat kabar Yomiuri tentang serangan tersebut yang bertepatan pada hari Senin tanggal 1 November 2021. Dia kemudian melihat pria tersebut mulai mengeluarkan pisau panjang dan mulai berjalan secara perlahan-lahan. Pelaku kemudian menyemprotkan cairan bening di bagian-bagian kereta sebelum dia membakar gerbong tersebut. Departemen Pemadam Kebakaran Tokyo menyatakan 3 orang terluka parah, sedangkan media lokal mengabarkan bahwasanya ada satu pria tua yang sedang sekarat akibat ditikam sama Joker Jepang tersebut. Pelaku kemudian dibawa ke kantor polisi dengan tuduhan percobaan pembunuhan yang menyebabkan setidaknya 17 orang yang dilarikan ke rumah sakit. Seorang juru bicara dari AFP mengatakan bahwa Joker Jepang sengaja ingin dihukum mati dengan membunuh seseorang. Dan insiden tersebut bisa terjadi dikarenakan sang tersangka ini memiliki adanya rasa kekaguman kepada sosok Joker. Dan di sini dia mengatakan dirinya itu gagal dalam pekerjaan dan pertemanan, lalu ingin mati tetapi tidak bisa mati sendirian. Jadi sebenarnya siapa sih tersangka ini? Mari kita berkenalan dulu dengan tersangka tersebut. Kyota Hattori berusia 24 tahun. Pria asal Jepang ini sengaja melakukan aksi atau serangan di sebuah kereta di Tokyo pada malam Halloween. Dan di situ bertepatan pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 hingga melukai sebanyak 17 orang. Tak hanya melancarkan serangan pisau saja, Kyota Hattori ini juga membakar kursi di kereta. Sekitar 2 jam sebelum kejadian, Hattori sempat mengunjungi distrik Shibuya, Tokyo untuk merayakan Halloween. Dan dikutip dari Kyodo News, Hattori mengaku ia menyukai sosok Joker, karakter jahat di dalam film Batman, kata polisi pada hari Senin 1 November 2021. Di sini Hattori sengaja menjalankan aksinya karena ia memang ingin membunuh orang-orang dan mendapatkan hukuman mati.
Keinginan Hattori untuk mendapatkan hukuman mati itu sudah terpikir sejak Juni lalu. Hattori mengatakan kepada polisi, ia memilih kereta ekspres terbatas menuju pusat kota yang jarang berhenti karena biasanya sangat ramai penumpang. Bahkan lebih gilanya lagi, ia mengaku menyesal karena telah gagal membunuh siapapun yang berada di lokasi tersebut, kata polisi. Dari 17 orang yang terluka, seorang pria berusia 70-an masih dalam keadaan kritis setelah ditikam Hattori di bagian dadanya. Sementara itu, 16 korban lainnya yang berusia remaja hingga 60 tahunan menderita luka ringan dan menghirup asap. Orang-orang yang mengenal Hattori yang bersekolah di prefektur Fukuoka, Jepang Barat Daya menggambarkannya sebagai orang yang pendiam dan tidak mencolok. Ia sangat pendiam dan bukan tipe orang yang bisa berinisiatif, ungkap pria yang bersekolah di SD dan SMP yang sama dengan Hattori di Fukuoka. Seorang ibu yang putranya pernah bersekolah dengan Hattori mengaku bahwa Hattori ini tidak mempunyai teman dekat. Insiden penyerangan yang dilakukan Hattori terjadi di gerbong kereta 10 menuju Shinjuku, stasiun sibuk di pusat Tokyo. Aksi Hattori tersebut sontak membuat kepanikan untuk semua para penumpang pastinya. Saksi mata mengatakan bahwa Hattori mengacukan pisau dapur dan memegang botol plastik saat ia berjalan di dalam kereta. Setelah naik ke gerbong 8 dan Hattori menikam pria berusia 70-an, Hattori pindah ke gerbong 6 dan mulai menyiramkan cairan untuk membakar kursi. Seketika itu, kereta dipenuhi dengan asap. Seorang penumpang laki-laki yang berjarak hanya sekitar 1 meter dari Hattori mengatakan pisau itu seperti ada noda darah palsu gitu. Jadi dikiranya itu adalah aksi Halloween. Dan akhirnya kereta pun berhenti darurat di stasiun Kokuryo di Chofu, Tokyo Barat. Namun pintunya tidak segera terbuka. Api dapat dipadamkan sekitar 30 menit, kemudian setelah lebih dari 40 kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan. Aku mendengar ledakan keras dan melihat api, juga asap di belakang. Semua orang panik, ungkap seorang penumpang pria. Bagaimana dengan kasus terupdate ini? Apakah kalian sudah mendengarkan beritanya? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Kali ini kita langsung ke kronologi teror dari Joker Jepang. Pada saat itu kereta menuju Shinjuku. Tempat kejadian adalah kereta Keio Line yang berangkat pada sekitar 8 waktu setempat. 8 malam ya. Kereta itu berangkat dari Hachioji menuju Shinjuku. Keributan mulai terjadi pada saat Kyota Hattori menusuk seorang pria berusia 70 tahunan di gerbong nomor 8. Lalu berlanjut kebakaran di dalam gerbong. Pria berusia 70 tahunan yang ditikam si badut Joker kebetulan berdiri di dekat pelaku. Dan di situ seorang saksi mata melihat bahwa si Joker Jepang ini sedang membawa pisau dapur dan juga botol plastik saat dia berjalan. Namun di sini botol plastiknya bukan kosong ya, tapi kayak berisi cairan gitu. Dan pada awalnya dikiranya aksinya itu adalah ya seperti aksi Halloween saja. Setelah menusuk seorang lansia, sang pelaku langsung berlari ke gerbong nomor 6. Lalu mulai menyiram cairan-cairan tersebut di bangku dan menimbulkan kebakaran. Kereta kemudian terbuka dan penumpang berusaha keluar dari jendela di stasiun Kokuryo, berlanjut ke kagum terhadap sosok Joker. Pelaku yang masih berusia 24 tahun itu mengaku kagum pada badut Joker. Ia pun bahkan sempat viral di Twitter karena pakaian yang ia kenakan itu ala-ala Joker. Dan ia bahkan terlihat merokok di dalam kereta. Dan di situ polisi berhasil menangkap pelaku tanpa perlawanan saat kereta berhenti. Hingga akhirnya api padam. Lebih dari 40 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan di lokasi. Dan pada saat itu api berhasil dipadamkan setelah 30 menit menyala. Dan di sini dikabarkan bahwasanya pria yang berusia 70 tahun yang ditikam dadanya sama si Joker Jepang ini kondisinya sangat kritis. Jadi totalnya ada sebanyak 17 orang korban, namun 16 korban lainnya hanya mengalami luka ringan saja. Dan di sini usia korban kebanyakan adalah seorang remaja hingga ke 70 tahun tadi.
Dan ternyata seorang pelaku ini memang siap untuk dihukum mati. Kepada investigator, pelaku memang mempunyai niatan untuk membunuh dan dia juga siap untuk dihukum mati. Dia mengaku telah ingin dihukum mati sejak bulan Juni 2021. Dan gilanya lagi, pria ini pun benar-benar sangat menyesal karena tidak membunuh seorang pun di dalam kereta tersebut. Dan di sini pelaku diketahui sempat membahas serangan di kereta komuter Tokyo pada Agustus lalu. Saat itu ada seorang pria berusia 36 tahun yang berhasil menebas 10 orang. Gila, ini benar-benar kayak aku baru tahu banget karena emang ini langsung dari teman aku yang bahas Joker Jepang lagi booming, Joker Jepang lagi booming gitu. Dan baru ini juga kejadian. Oke, langsung aja aku bikinkan dan semoga kalian suka dengan videonya. Namun bagaimanakah kelanjutan dari Joker ini? Apa kalian tahu? Kalian bisa update langsung di kolom komentar. Itulah dia kisah teror Joker Jepang yang baru saja terjadi di awal bulan ini. Bagaimana menurut kalian? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Atau mungkin kalian mempunyai berita yang hampir-hampir sama dengan itu. Mungkin Yuki juga pengen tahu, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Atau kalian bisa menyarankan konten horor lainnya, kalian bisa kirimkan di email yukita.request@gmail.com. Yuki tak pernah lupa untuk mengingatkan kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Yukita Watching. Like jika kalian suka dengan videonya, jangan di-dislike jika kalian tidak suka dengan videonya. Cukup share ke teman-teman kalian agar kalian semua bisa berkumpul di dalam kolom komentar. Saya Yuki, pamit undur diri, see you next video.